Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua yang terhormat, kepada pengampu mata kuliah yaitu Pak Ilham Munzir selaku dosen, dan teman-teman yang mudah-mudahan harinya selalu bahagia dan diberikan kesehatan. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya mengutip salah satu quotes yang terkenal yaitu dari Imam Syafi'i. Beliau pernah berkata, "Jikalau kalian tidak tahan akan lelahnya belajar, maka kalian akan menahan rasa bodoh atau kebodohan itu sendiri." Nah, oleh sebab itu, izinkan saya Muhammad Fauzan dengan NIM 210801515 menyampaikan sedikit materi tentang psikologi komunikasi, yaitu efek media massa. Dan definisi apa sih sebenarnya komunikasi massa itu? Komunikasi massa memiliki pengertian yaitu suatu proses penyampaian pesan atau informasi secara meluas melalui media massa yang bersifat publik. Komunikasi massa ini memiliki sifat yaitu tidak langsung, terbuka, dan satu arah. Selain itu, komunikasi massa juga memiliki karakter seperti informasinya yang disampaikan melalui media massa ini bersifat umum dan heterogen, artinya meluas, sehingga publik di sini memiliki pandangan yang sama tentang isi pesan tersebut. Ya, selanjutnya ada fungsi dari media massa. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, fungsi media massa diatur. Yang pertama itu untuk menyampaikan informasi atau to inform. Yang kedua adalah untuk to entertain atau untuk menghibur. Yang ketiga ada to educate atau untuk mendidik. Yang terakhir ada social control atau untuk mengawasi perilaku sosial. Selanjutnya, komunikasi massa. Setiap proses dalam komunikasi massa ini pasti memiliki dampak atau yang disebut efek komunikasi. Nah, efek komunikasi ini dalam media massa itu biasanya timbul karena beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Menurut tokoh Donald K. Robert mengatakan bahwa efek ini akan merubah perilaku manusia setelah adanya pesan-pesan yang masuk dari media massa tersebut. Oleh karena itu, efek ini berkaitan dengan komunikasi dan psikologi. Langsung pada inti pembahasan, yaitu efek dari media massa. Di sini ada 10 efek dari media massa. Yang pertama itu mempengaruhi sikap. Ketika seseorang mendapatkan pesan dari media massa, pasti sikapnya akan berpengaruh. Yaitu ketika contohnya mendengar suatu berita atau pesan yang dianggap tidak kongruen atau tidak sesuai dengan apa yang dia mau, maka sikapnya akan berubah atau biasanya berubah marah ketika mendengar suatu pesan yang emosional bagi dia gitu. Selanjutnya ada perbedaan persepsi. Ketika seseorang menerima pesan, biasanya seseorang itu berbeda persepsinya. Contoh ketika mendengar pesan di media massa tentang politik, pasti ada banyak sekali perbedaan persepsi di antara individu yang saling mendengarkan isi pesan tersebut di media massa. Selanjutnya, mengubah perasaan. Ketika seseorang mendengar pesan dari media massa, perasaannya akan berubah. Contohnya ketika mendengar pesan dari film-film atau berita-berita yang setiap hari kadang sedih, kadang bahagia, itu pasti emosionalnya atau perasaannya berubah-ubah tergantung isi pesan yang dibawa pada media massa tersebut. Selanjutnya ada menambah kreativitas. Ketika seseorang membawa pesan yang berisi komunikasi yang bersifat kreativitas, individu terdorong untuk melakukan hal yang sama atau melakukan sesuatu yang bersifat kreativitas. Hal ini terdorong karena adanya ajakan. Selanjutnya ada efek dari media massa, yaitu meningkatkan agresivitas seseorang. Ketika seseorang mendengar pesan dari media massa, maka hal-hal akan berpengaruh pada kehidupan penerima pesan, yaitu agresivitasnya. Ketika seseorang mendengar pesan-pesan yang bersifat keras atau agresif, maka perilaku seseorang penerima pesan pasti akan sedikit banyak berubah atau mengikuti agresivitas pemberi pesan atau pesan tersebut. Selanjutnya, menyebabkan iri hati. Nah, di sini ketika seseorang menerima pesan tentang sesuatu yang dianggap mewah atau berlebihan, maka akan timbul perasaan iri hati pada penerima pesan. Hal ini dikarenakan karena adanya respon tidak baik dari penerima pesan terhadap isi pesan atau pembawa pesan tersebut. Yang selanjutnya ada memperkaya diri sendiri. Di sini memperkaya diri sendiri maksudnya itu komunikasi massa yang melibatkan banyak orang akan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru atau informasi-informasi baru. Dengan demikian seseorang tersebut akan memperkaya diri mereka seperti belajar
tentang introspeksi diri, motivasi diri, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh individu tersebut. Dengan adanya pesan itu, maka pengetahuannya akan bertambah. Selanjutnya yang ke-8 ada memperkaya pengalaman. Di sini maksud memperkaya pengalaman adalah informasi yang disampaikan melalui komunikasi massa dapat memperkaya pengalaman seorang. Contohnya yaitu ketika kelompok diskusi saling bertukar pikiran dan pengalaman mereka, berbagi cerita dan lain sebagainya. Maka di situ timbul saling belajar pengalaman yang satu sama lain belum alami. Jadi memperkaya pengalaman di sini adalah saling sharing tentang cerita pengalaman dari pembawa pesan di media massa maupun penerima pesan di media massa. Selanjutnya adalah mempengaruhi tindakan yang dikehendaki. Contohnya ketika ada pesan atau informasi atau tontonan dari media massa yang menghendaki seseorang penerima pesan untuk melakukan hal yang sama. Contohnya ketika kita mendengar berita bencana alam, pasti yang diharapkan dari media massa tersebut adalah sikap atau tindakan empati kita, entah itu kita menyumbang atau setidaknya ikut men-share berita kesedihan tersebut. Hal itulah yang mempengaruhi tindakan yang dikehendaki. Selanjutnya ada poin terakhir, yaitu meningkatkan motivasi. Ketika seseorang mendapatkan informasi dari media massa yang bersifat meningkatkan motivasi, maka penerima pesan akan meningkat motivasinya dikarenakan adanya influence atau dukungan atau moral atau pesan yang disampaikan positif. Jadi tergantung isi pesannya. Ketika isi pesan meningkatkan motivasi, maka penerima pesan motivasinya akan naik atau bertambah gitu. Contohnya ketika kita menerima pesan dari media massa itu tentang kehidupan yang baik, caranya untuk sukses dan lain sebagainya, itu akan menumbuhkan rasa semangat dalam diri penerima pesan tersebut. Nah, cukup sekian 10 efek media massa yang mempengaruhi individu. Dalam hal ini bagaimana sih isi pesan dari psikologi komunikasi, yaitu efek media massa mempengaruhi seseorang gitu. Cukup sekian materi atau pesan yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.